Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Firmansyah dengan NIM 22210502004 dari Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang uang dan fungsi dalam ekonomi makro Islam dengan memenuhi tugas dari ekonomi makro Islam. Dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya uang, dan uang. Sampai manusia sendiri rela-rela bertaruhkan apapun demi uang. Secara pengertian, uang adalah alat tukar. Ada beberapa pengertian uang secara konvensional berdasarkan beberapa pandangan. Yang pertama, menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran barang-barang. Yang kedua, menurut R.S. Sayers, uang adalah segala sesuatu yang umumnya diterima untuk membayar hutang. Yang ketiga, menurut A.C. Pigo, uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima untuk digunakan sebagai alat pertukaran. Dan yang keempat, menurut Albert Gaylord Hart, uang adalah kekayaan yang pemiliknya dapat menggunakan untuk melunaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada saat itu juga. Dapat disimpulkan di sini, uang adalah semua alat pertukaran yang digunakan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari uang itu tersendiri. Yang pertama adalah ada uang yang namanya uang komoditas. Uang komoditas adalah uang yang nilainya berdasarkan pada nilai intrinsik dari bahan fisik yang digunakan untuk membuatnya. Contoh dari uang komoditas tersendiri adalah seperti emas, perak, di mana ini dinilai dari bahan dasarnya tersendiri. Ketika bahan dasar itu turun, maka uang komoditas ini atau emas ini akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika emas atau bahan dasar emas ini naik, maka naik pula juga nilai dari emas tersebut. Yang selanjutnya adalah uang bank atau giro, di mana uang bank ini adalah bentuk uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk contoh cek atau alat pembayaran giro lainnya. Contohnya seperti cek atau giro, itu dikeluarkan oleh berbagai bank, dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan untuk barang dan layanan. Keuntungan dari penggunaan giro sebagai alat pembayaran yaitu yang pertama adalah jika hilang, cek itu dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat ditebus oleh pihak yang tidak berhak. Jadi untuk orang-orang yang mungkin jahil atau bisa dikatakan mau mencuri atau apa, atau mau memalsukan, itu tidak bisa, karena cek itu atau giro itu bisa dilacak oleh bank tersebut. Yang kedua adalah dapat dipindahkan dengan cepat dan dengan biaya relatif mudah. Yang ketiga, tidak memerlukan uang fisik karena nilai transaksi itu dicantumkan di dalam cek tersendiri. Jadi ketika kita pingin narik yang namanya 1 miliar rupiah berupa 1 miliar rupiah, itu gak perlu pakai tunai, pakai cash dengan jumlah yang banyak, dengan pakai kardus, pakai plastik, pakai apa, enggak, cukup dengan 1 lembar saja itu bisa ditarik dengan nominal dan ketentuan yang ada. Selanjutnya adalah uang tunai atau uang cash, di mana uang tunai adalah uang dalam bentuk fisik seperti koin, uang kertas. Nah, ini adalah salah satu bentuk uang tunai, uang cash yang biasa kita pakai, di mana bentuk uang paling umum digunakan dalam transaksi sehari-hari. Jadi uang tunai ini adalah uang yang biasa kita pegang, 5.000, 10.000, 20.000. Nah, ini adalah salah satu bentuk uang tunai yang sangat mudah diterima oleh masyarakat. Yang terakhir adalah uang elektronik, di mana dengan adanya teknologi semakin berkembang, semakin maju, muncullah yang namanya uang elektronik atau e-money, di mana uang elektronik adalah uang dalam bentuk digital yang digunakan untuk bertransaksi secara online maupun menggunakan kartu prabayar, bisa juga dengan aplikasi dengan pembayaran digital.
Jadi dengan adanya teknologi ini kita dimudahkan untuk pembayaran. Yang dulunya kita hanya pakai kertas, harus membawa uang segini, segepok segini. Dengan adanya transaksi digital, kita hanya bisa menggunakan handphone. Dengan handphone kita bisa membayar langsung, seperti ada QRIS, Dana, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi ini, maka nanti akan semakin canggih lagi. Apa pembayaran dengan apa, Nah, di belakangan ini kita dihebohkan dengan penggunaan chip pada manusia. Jadi chip ini adalah sebuah alat kecil untuk melakukan pembayaran yang ditanamkan di tubuh manusia. Jadi kita nanti gak usah bawa handphone, gak usah bawa dompet, gak usah bawa apa. Kita hanya butuh diri kita sendiri yang sudah ditanami oleh chip. Itu adalah salah satu rencana dari adanya teknologi dengan penggunaan chip. Setelah adanya jenis-jenis uang, kita akan membahas tentang fungsi uang. Apa aja fungsi uang? Kenapa ada uang? Apa fungsinya uang? Apa fungsinya diciptakan uang? Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Uang digunakan sebagai alat pertukaran dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya uang, orang yang dapat membeli atau menjual barang itu tidak perlu lagi menggunakan barter atau menggunakan barang ke barang, layanan ke layanan, dan sebagainya. Seperti yang zaman dulu kita ketika mau bertransaksi itu harus barter, harus menukar barang. Kita punya barang ini nih, kita mau barang ini, nah kita harus menukar barang ini dengan barang ini, barang A dengan barang B. Jadi kita harus saling tukar menukar. Kenapa? Karena masih belum ada uang, karena belum ada alat transaksi yang benar-benar sah gitu. Ini adalah hal yang memudahkan dalam proses perdagangan yang dulu masih barter dan sekarang sudah ada yang namanya uang. Yang kedua adalah sebagai penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai. Berarti seseorang itu dapat menabung, dapat menyimpan nilai untuk digunakan untuk masa depan. Kita punya uang 1 miliar, kita tabung. Nah, supaya nanti 1 bulan atau 2 bulan lagi, atau nanti ketika kita ingin membeli sesuatu, nah kita punya yang namanya pegangan, kita punya yang namanya uang itu. Kenapa? Karena uang itu sudah disimpan oleh kita. Nah, ini uang sebagai salah satu alat penyimpan nilai, bisa untuk berinvestasi ataupun dibuat tabungan. Yang ketiga adalah sesuai dengan alat ukur nilai atau sebagai satuan nilai, standar harganya lah, dimana membantu dan mengukur nilai dari berbagai barang jasa. Dengan satuan uang, orang itu dapat dengan mudah membandingkan harga dan nilai relatif berbagai produk dan layanan yang berbeda. Dengan adanya 10.000, 50.000, 100.000, orang bisa membedakan mana yang murah, mana yang mahal. Jadi bisa sebagai alat ukurnya gitu teman-teman. Terima kasih, sampai sini saja videonya. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata yang salah ataupun keliru dalam penyampaiannya, karena kita di sini juga belajar dan membagikan apa yang kita tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.